teman-teman jadi sangat spesial gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elda Mustafidah Hidiantini dengan NPM 192151002. Saya merupakan mahasiswa pendidikan matematika Universitas Siliwangi. Di sini saya memenuhi tugas seminar pendidikan matematika dengan dosen pengampu Pak Dedi Nur Jamil. Di sini saya akan membacakan surah Al-Kahfi ayat 1-10 beserta asbabun nuzul dan keutamaan membaca ayat 1-10 surah Al-Kahfi. Langsung saja kita ke asbabun nuzul surah Al-Kahfi terlebih dahulu. Seperti kita ketahui bahwa surah Al-Kahfi tidak asing lagi kita dengar, yang dimana surah Al-Kahfi adalah surah yang ke-18 dalam Al-Quran, yang artinya itu adalah penghuni-penghuni gua. Nah, surah Al-Kahfi itu termasuk surah Al-Makkiyah karena itu diturunkannya di kota Mekah. Nah, dalam 110 ayat ini, surah Al-Kahfi itu membahas 4 pokok bahasan, yaitu yang pertama itu mengenai keimanan, yang isinya itu kekuasaan Allah dalam memberi daya hidup kepada manusia, lalu dasar-dasar tauhid dan keadilan Allah Subhanahu wa taala tidak berubah selama-lamanya. Nah, yang kedua itu mengenai hukum-hukum, yang dimana dasar hukum akalah atau berwakil, yang dimana isinya itu larangan membangun tempat ibadah di atas kubur, lalu hukum membaca insya Allah, lalu ada perbuatan yang dilakukan karena lupa adalah dimaafkan, lalu kebolehan merusak suatu barang untuk menghindari bahaya yang lebih besar. Seperti itu. Lalu yang ketiga itu mengenai kisah-kisah, yang dimana cerita Ashabul Kahfi, lalu cerita 2 orang laki-laki yang seorang kafir dan yang lainnya mukmin, lalu cerita Nabi Musa alaihissalam dengan Nabi Khidir, dan cerita Zulkarnain dengan Ya'juj dan Ma'juj. Lalu pokok bahasan yang keempat itu mengenai beberapa pelajaran penting lainnya, yang dimana itu tentang kekuatan iman kepada Allah Subhanahu wa taala, serta ibadah yang ikhlas kepadanya, lalu kesungguhan dalam mencari ilmu, adab sopan santun antara murid dengan guru, dan beberapa contoh tentang cara memimpin dalam memerintah rakyat, serta perjuangan untuk mencapai kebahagiaan rakyat dan negara. Nah, itulah tadi dia teman-teman 4 bahasan pokok dari 110 ayat surah Al-Kahfi. Nah, namun konon ada 4 cerita yang tersembunyi di balik surah Al-Kahfi. Keempat kisah ini mengandung nilai iman dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama itu menceritakan 7 pemuda atau disebut Ashabul Kahfi dalam menyelamatkan diri di sebuah gua untuk menghindari Raja Kianus yang kejam, yang melarang rakyatnya untuk takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan menyuruh rakyatnya untuk menyembah berhala. Betapa kejamnya ya Raja Kianus. Dan ini pun diceritakan dalam surah Al-Kahfi ya. Lalu yang kedua itu menceritakan Sohibul Jantain, yang dimana seorang memiliki kebun rindang dan subur namun kupur kepada nikmat Allah Subhanahu wa taala dan senang merendahkan orang lain. Astagfirullahalazim. Nah, ini juga diceritakan dalam surah Al-Kahfi ya. Lalu yang ketiga itu menceritakan tentang pertemuan Nabi Musa dengan Nabi Khidir. Nabi Musa menyadari Nabi Khidir lebih pintar darinya, sehingga dia ingin berguru kepada Nabi Khidir, tetapi permintaan itu ditolak. Seperti itu. Yang keempat yaitu cerita tentang Zulkarnain, yang berarti pemilik 2 tandu. Dari kisahnya diajarkan pentingnya kekuasaan dipegang oleh orang yang memiliki kesadaran penuh bahwa kedudukan dan tahta adalah amanah yang kelak akan dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang sebab nuzul dari surah Al-Kahfi adalah orang-orang musyrikin yang menemui pendeta Yahudi. Mereka ingin membatalkan dan membatalkan dakwah Nabi Muhammad SAW, yaitu dengan cara bekerja sama dengan pendeta Yahudi, yang dimana menurut riwayat kaum Quraisy memerintah 2 orang. Mereka adalah Uqbah bin Mut'id dan Anadar bin Al-Hirs. Keduanya ini
pergi menemui pendeta Yahudi untuk menyelidiki tentang kenabian Nabi Muhammad SAW dengan cara menanyakan kepada pendeta-pendeta Yahudi tentang sifat-sifat beliau dan apa yang dikatakannya. Al-Kisah, berangkatlah Uqbah bin Mu'id dan An-Nad bin Al-Harts ke Madinah dan mereka berjumpa dengan pendeta Yahudi. Nah, setelah bertemu pendeta Yahudi berkata, tanyakanlah kepada Muhammad mengenai 3 hal. Jika ia mampu menjawabnya, maka ia merupakan nabi yang benar-benar diutus. Sebaliknya, jika ia tidak mampu menjawabnya, maka ia hanyalah orang yang mengaku-ngaku sebagai nabi. Itu kata pendeta. Lalu pemuda tersebut pun bertanya kepada Nabi mengenai 3 hal itu. Yang pertama, kisah tentang pemuda zaman dahulu yang musyafir. Lalu yang kedua, kisah tentang pengembara yang telah sampai ke Masyriq dan Maghrib. Lalu yang ketiga, bertanya tentang apa itu ruh. Mendapati pertanyaan itu, maka Nabi Muhammad SAW menjawab, besok pasti aku akan menjawabnya tentang beberapa hal yang kamu tanyakan itu, tanpa menyebut insya Allah. Kemudian mereka pulang dan Rasulullah SAW menunggu wahyu dari malaikat Jibril untuk menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh pemuda tadi. Namun, wahyu yang ditunggu tak kunjung datang, bahkan hingga 15 malam. Orang Quraisy mulai goyah dan Rasulullah sedih karena wahyu atau jawaban dari Allah tak kunjung datang hingga beliau tidak tahu harus menjawab apa kepada kaum Quraisy tersebut. Tetapi pada malam berikutnya, Jibril turun membawakan wahyu, yaitu Quran Surat Al-Kahfi ayat 6, yang di dalamnya menegur atas kemurungan Rasulullah SAW dan menerangkan tentang pemuda Al-Kahfi pada ayat Quran Surat Al-Kahfi ayat 9-26, lalu seorang pengembara Quran Surat Al-Kahfi 83-11 dan Ruh Quran Al-Isra ayat 85. Nah, teman-teman, jadi itulah dia kisah sebab diturunkannya surah Al-Kahfi. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang keutamaan membaca surah Al-Kahfi. Banyak sekali ya keutamaan membaca surah Al-Kahfi. Di antaranya ini ada 5 keutamaan. Yang pertama itu dipancarkan cahaya di hari kiamat. Masya Allah, barang siapa sih yang tidak mampu di hari kiamat, tidak mau itu di hari kiamat tidak dipancarkan gitu cahayanya ya. Ada hadis yang menyebutkan bahwa barang siapa yang membaca surah Al-Kahfi pada malam Jumat, maka akan dipancarkan cahaya untuk antara dirinya hingga Baitul Atiq. Masya Allah. Jadi teman-teman jangan lupa untuk membaca surah Al-Kahfi di malam Jumat ya. Lalu yang kedua itu mendapat petunjuk dan bimbingan Allah. Nah, sesungguhnya barang siapa membaca surah Al-Kahfi di hari Jumat, maka akan dipancarkan cahaya baginya antara 2 Jumat. Jadi itu mendapat petunjuk dan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang ketiga ini ada keutamaan selanjutnya itu diampuni dosanya antara 2 Jumat. Yang dimana ada hadis riwayat Ibnu Umar dalam At-Taghrib wa Al-Tarhib, yang dimana siapa yang baca surah Al-Kahfi pada hari Jumat, maka akan memancar cahaya dari bawah kaki sampai ke langit, lalu akan meneranginya kelak pada hari kiamat dan diampuni dosanya antara 2 Jumat. Masya Allah, teman-teman, jadi sangat spesial gitu ya surah Al-Kahfi ini gitu, bisa menyelamatkan kita di antara 2 Jumat lalu di hari kiamat juga. Lalu teman-teman, nah selanjutnya itu diselamatkan dari fitnah Dajjal, yang dimana barang siapa hafal 10 ayat dari permulaan surah Al-Kahfi, maka ia dilindungi dari Dajjal. Masya Allah. Jadi teman-teman jangan lupa dihafal surah Al-Kahfinya supaya nanti kita insya Allah diselamatkan dari fitnah Dajjal. Lalu yang kelima, keutamaan surah Al-Kahfi itu sakinah. Sesungguhnya awan itu adalah ketenangan yang turun saat engkau membaca Al-Quran atau turun kepada Al-Quran. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Masih banyak lagi keutamaan membaca surah Al-Kahfi, apalagi membaca surahnya itu di malam Jumat, di hari Jumat juga ya teman-teman. Jadi ayolah berlomba-lomba kita mencari doa Allah sedikit-sedikitnya dengan selalu membaca Al-Quran, khususnya membaca surah Al-Kahfi ini teman-teman. Seperti itu. Nah, itulah tadi teman-teman asbabul nuzul surah Al-Kahfi dan keutamaan membaca surah Al-Kahfi.
Selanjutnya saya akan membacakan surah Al-Kahfi ayat 1 sampai 10. Langsung saja surat dan bacaan surah Al-Kahfi ayat 1 sampai 10. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Wa imal yudhiru ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin alladzina ya'maluna sholihati anna lahum ajran hasana makithina fihi abada wa yunzirul ladzina qalu ittakhadallahu walada ma lahum bihi min ilmin wala li abaihim kaburat kalimatan takhruju min afwahihim iyaquluna illa kadhiba fala'allaka bahi'un nafsaka ala atharihim illam yu'minu bihadzal hadisi asafa. Inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala wa inna laja'iluna ma'alaiha sa'idan zurza. Am hasibta anna ashabal kahfi warraqimi kanu min ayatina ajaba idh awal fityatu ilal kahfi faqalu rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Shadaqallahul azim.